Terus sekarang eranya kalau prosesi masuk ada saksofon di depannya. Ya. Kalau closing mesti TikTok. Lagi marak toh Lagi TikTok. marak. Kayak seolah-olah papanya diundang ikut naik bersamanya. Itu kayak kita biasanya datang penuh kebanggaan. Iya. Aku merhatikan ya Yul ya, dari tahun 2003, kalau Eden kan 2003. Dulu waktu tahun 2003 prosesi masuk yang jadi andalan jalan, sampai ada manten yang nggak ngerti waktu tak cerita ini. Jalan dari pintu, dari gate entrance, kemudian yang cowok itu kan gandengan sama yang manten cewek, terus metik anggur. Iya. Masih zaman nih kan? Aku ingat. Kemarin tak ceritain, masa tuh Cing? Iya. Jadi era itu ada, era prosesi yang seperti itu. Kalau itu bagus, itu akan diulang terus dicari sampai terus jenuh baru terciptalah yang lain. Tapi masalahnya itu lumayan panjang eranya. Era metik anggur, terus nah itu disuapin di yang cewek, manten cewek, terus nah gitu senyum terus jalan bareng. Itu era itu ya. Terus ada era di depannya gate. Oh enggak. Yang cewek jalan dari gate entrance, yang cowok sudah dari center point. Ya. Jalan menuju ke yang cewek, terus mari gitu sampai di depannya manten cewek kasih buke, cium tangan kasih bukenya. Itu juga ada era itu. Terus sekarang eranya kalau prosesi masuk ada saksofon di depannya. Ya. Itu sudah bertahun-tahun. Aku udah nggak ngitung berapa tahun, tapi cukup lama kayaknya. Jadi selalu ada saxophone player yang main, terus manten ngikuti di belakangnya. Nah, sekarang muncul lagi, tapi ini di closingnya. Kalau closing mesti TikTok. Lagi marak toh TikTok. Nah, itu pasti kan jadi kayak permintaan umum ya. Nek klien kan nggak kebayang ya wedding cuma sekali, jadi nggak terpikir untuk bikin yang apa yang justru butuhnya dari kamu ini yang ngasih ide ya toh. Sering nggak ya Yul ya kamu dapat klien terus nanti tuh dia kasih pertanyaan nanti kalau waktu closingnya bisa ya nanti kompos untuk TikTok apa gitu, sering. Oke. Apa yang kamu lakukan supaya aku tahu kamu ini otak kreatifnya rodok abstrak ya. Iya. Jadi kamu kan nggak menerima yang begitu toh. Apa yang kamu lakukan untuk ngajari mereka, ngedukasi mereka bahwa bukan hanya begitu, terus dikombin sama cara yang kamu pilih yang lain gitu ya. Apa ya? Biasanya memang nomor satu aku senang kalau ada keterlibatan dari pihak manten. Entah itu mantennya sendiri atau teman-teman dekat manten atau saudara-saudara. Itu aku langsung pasti request. Kenapa? Mereka yang akan terjadikan bintang. Saya di Oracle ini pokoknya mindsetnya adalah memposisikan kita ini pendukung. Kita ini support. Iya. Tapi kalau kita dibutuhkan untuk misi yang utama bisa. Tapi kalau di momen penting, wedding is closing, kita pengen sangat personal ke manten. Jadi yang tampil itu alangkah baiknya teman baiknya, yang memang pintar ngedance. Terus apa? Nah, kita yang melatih itu, kita kasih treatment yang baik supaya temannya itu nyaman tetap bersama kita. Memang menyenangkan ya, dia punya teman baik, keluarga yang support menyenangkan. Iya, betul. Aku ambil uang tehku yang boleh. Nah, tapi kalau misalkan anggap aja semua itu nggak ada, apa yang bisa dilakukan? Bisa. Biasanya kita langsung tanya ke Iko. Ini ceritanya kalau mantennya nggak punya teman. Iya, nggak punya teman yang mau seperti itu. Mau kadang-kadang teman baiknya sama malunya sama dia. Betul. Nah, kita biasa langsung di satu acara itu kita tanya ada LED-nya nggak, lightingnya seperti apa. Kenapa? Karena semua itu bagian dari konsep. LED itu sangat membantu sih. Ya, aku ngelihat juga kemarin waktu Nina sama Miki. Cuma kalau aku pribadi LED yang aku merasa
Enggak, itu sebetulnya adalah LED yang cuma kotak di tengah-tengah. Itu. Jadi LED yang cuma kotak di tengah-tengah, aku merasa what's the point gitu loh. Kayak ya tuh, kalau cuma kotak, kalau terus itu kalau itu dijadikan misalnya scene-nya apa ya, abandoned castle gitu, terus habis gitu, tapi kan pinggirnya dikemas dengan sesuatu, atau mungkin di apa ya, dicacah-cacah. Jadi ini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi jangan hanya satu maksudnya. Harus di beberapa spot. Soalnya kalau cuma satu kita kayak nonton TV raksasa yang akhirnya jadi ya kaku dan mendominasi gitu. Oke, lanjut. Jadi LED sangat membantu teman-teman, itu membantu. LED ini sebenarnya kalau mungkin dari secara penampilan dekorasi saya setuju. Kalau misalkan tengah kotak yang ukurannya mungkin nggak terlalu gede juga, itu kayak kesannya kaku. Tapi kalau dari sisi entertainment sebenarnya apapun elemennya itu bisa dipakai. Apapun elemennya bisa dipakai. Benar. Oke. Jadi misalkan ya, kalau mungkin saya diizinkan kasih pendapat hanya untuk keperluan dekorasi ya. Oke. LED ini bisa dibikin animasi yang sesuai. Dibangun memang sesuai. Dipecah-pecah gambarannya, ada yang dihitemin, ada yang diwarna senada sama dekornya receh. Dalam satu layar gede. Dalam satu layar gede. Tanpa LED-nya dipecah. Betul. Itu Oke. juga bisa. Iya. Nanti pada saat acara main, dimulai tim main misalkan, nah ini baru dikeluarin jeng, ternyata LED-nya segede ini ya. Oh, Nggak ada. ngerti. Jadi kayak satu memang LED ini gede kotak, tapi jangan ditampilin gambarnya Optimalkan full. full semuanya. Ya, jadi misalnya sekarang ini gini, kita bikin kotak di sini. Misalnya ini ceritanya rumah Perancis. Jadi ada jendela yang gini melengkung. Iya. Di antara jendelanya itu matikan aja. Jadi dinding dia bukan mati layar itu ya. Iya, dibuat seolah-olah kayak dekor dindingnya Cece. Oh iya, Dekor dindingnya Eden. Yang gerak mungkin di jendelanya ini ada titik salju. Oh. Mungkin ya. Jadi orang ngeliatnya kayak oke. Gitu. Iya. Tadi kalau idenya Yuli dikasih LED-nya dikasih beberapa elemen yang mendukung dekor dan yang sesuai segambar sama desain dekornya itu sendiri. Ya, misalnya dindingnya, misalnya apanya, tapi yang bergerak itu yang di dalamnya. Benar. Masuk akal Yul, bisa seperti itu. Iya. Bisa banyak cara. Kalau kita yang biasa bergerak di bidang kreatif ini, jadi selalu menemukan cara-cara baru untuk bikin. Karena memang harus dua fungsi, satu fungsi acara, satu fungsi foto. Benar. Nah, Yul mau nanya, kalau kalau rutinitasmu ya, misalnya dengan cara menjaga, ini kan kamu kan bekerja secara tim, ya toh. Apa caramu jaga timmu itu biar sama-sama kreatifnya sama kamu? Ya, Oke. Kita ngasih ruang improvisasi ya, Cek. Nomor satu, karena kalau misalkan ngomongin dance, mereka nggak punya ruang improvisasi, justru harus pakem banget. Ya, kreativitasnya diolah dari siapapun yang punya potensi akan saya tawarkan untuk step up jadi koreografer di satu project. Itu akan dipakai secara mungkin giliran, dilihat yang ini mungkin akan ditambal dengan ini, karena ngelit sesuatu pastinya nggak kayak pokoknya kamu bisa dance berarti kamu bisa ngajar. Pasti Cece ngerti ya. Bisa dance itu harus punya leadership juga, harus bisa ngayomin anak buahnya juga. Terus waktu delivery dance-nya dia juga harus bisa bikin anak buahnya tuh paham. Nggak yang asal pokoknya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerakannya dia berharap yang lain tuh langsung meniru. Itu nggak bisa. Iya. Itu butuh ketelatenan, butuh mereka mau care sama timnya. Gitu. So kalau itu udah dapat, berarti aku udah nemu satu koreografer lagi. Tapi kalau dari memberi ruang buat mereka jadi muncul yang baru dan semakin kreatif. Benar. Ada pertemuan rutin gak ya antara timmu ini? Kalau misalkan yang kemarin sebelum pandemi nggak ada, karena kita sudah waktunya habis untuk ngejar, selalu ketemu untuk bikin latihan untuk job. Oh iya. Kayak mau stop itu ya ceritanya kalau kayak gitu. Soalnya kan bisa dibayangin satu minggu itu kita bisa kira-kira 3 sampai 5 event. Biasanya soalnya kalau Sweet kan hari Jumat. Mayoritas klienmu apa? Sweet?
mayoritas klienku itu kids birthday, terus the most itu ya. Sweet 17 itu yang kedua, yang terbanyak. Karena kita ini kuatnya di tematik. Iya betul. Ya, kalau wedding untuk klien-klien yang memang senang dengan hal yang berbau tematik pasti langsung prefer ke kita. Iya. Tapi aku merasa gini, dulu aku mikir ya, kalau misalnya pakai Oracle, ya wajar lah kalau ulang tahun, kids birthday, Sweet 17 ya, itu wajar. Tapi klien itu juga sering berpikir seperti itu. Tapi habis ngobrol sama kamu, ngalami sendiri, harusnya nggak bener juga kalau hanya itu. Betul. Iya. Betul banget. Karena wedding itu banyak sekali vendor, bahkan IO corporate aja yang kita kenal baik ngomong, wedding kan enak ya C, kalau misalnya menjalankan wedding itu kan itu sudah ada pakemnya template C gitu. Ya template gak template sih sebetulnya, template tapi mereka berharap mereka gak template. Bener. Iya toh. Pengennya gak bawa ribet tapi lu kok gak spesial. Iya. Kayak gini toh. Kayak gitu toh. Ya ada bahkan manten yang datang dengan ngomong, ya paling prosesi ya kayak gitu-gitu aja. Iya memang mau diapain wedding, maksudnya kamu pasti harus ada berdua bertemu menjadi satu. Terus harus ada yang namanya potong kue, harus ada yang namanya wedding dance, wedding kiss. Itu iya, ya, tapi masa mau diapain? Apa kue ini mau dibanting? Wow, out of the box sekali ya Ci ya. Tapi kan di balik prosesi yang template, kelihatannya template itu, prosesi pagi aja lah. Kalau manten Chinese ya, prosesi pagi di Temuk Punggung atau yang di gereja dianterin papanya, diajak ke depan, itu kan ya memang itu harus dilalui. Tapi di antara itu bisa dibikin sesuatu yang menarik. Jadi bukan hanya Sweet 17 sama ulang tahun, tak lihat yang foto itu. Dan kayak harus dibongkar pemikiran, kayak contohnya oke prosesi masuk ya cuman mungkin beberapa pilihan itu, kalau wedding gift cuman itu, kalau closing gitu, tapi kita tuh bisa ngelakuin lebih jadi contoh ya, beberapa kliennya kita yang kita memang dipercaya sebagai konseptor acara secara keseluruhan, itu tuh biasanya saya bekerja sama IO tektokan sama IO terus ngomong sama klien. Nah contoh paling gampang, kita itu pernah arrange mempelai prianya dan mempelai wanita masuk duluan, bikin seambur mungkin karena orangnya memang elegan. Sampai di atas stage, mereka berdua yang mempersilahkan orang tuanya masuk. Oh iya, biasanya kan MC yang manggil itu, bapak ini, Iya. ibu ini. Jadi kita ngelatih juga. Kenapa kok bisa ngelatih, C? Kamu itu bisa apa? Karena talentku itu anak-anak interaktif. Di Macaroons, produk yang anak-anak. Iya, ngomong-ngomong macarons, Yuli harus cerita apa aja jeroannya Oracle. Ya. Iya. Oke. Itu karena dia interaksi, jadi kan harus kuat di public speaking. Dari situ aku bisa mengarahkan mempelai untuk ngomong. Iya, ya mau ngajari anaknya bisa, apalagi ngajari manten yang sudah gede. Iya, present itu soalnya ada tekniknya sendiri, nggak kayak kita kalau ngobrol ditanyain kayak gini kan casual toh. Kalau present itu pembawaannya, suaranya terbuat kayak gimana supaya ada deliver keanggunan, kemegahan, itu ada teknik. Jadi MC sesaat tanpa terasa MC Paul. Betul. Oh. Kan sangat personal kok kalau yang present anaknya sendiri loh. Iya, kan jadi nggak kaku. Terus orang tuanya itu udah dipanggil bisa jadi yang wajah itu bisa cerah. Iya, karena nggak kayak yang dredeg. Iya. Waktu masuk, tapi ini anakku mempersilahkan aku masuk. Nah MC manggil saya dredeg ya betul. Pasti. Kayak biasanya oke, aku habis semua. ya ini ya. Siap ya gitu. Tapi ini sih manggil anaknya jadi bagus. Iya, kayak seolah-olah papanya diundang ikut naik bersamanya. Itu kayak kita biasanya datang penuh kebanggaan. Iya, bagus Yul. Oke. Cerita Yul. Oracle itu aku tadi sempat ngobrol sama Yuli. Memang aku tahu Yuli ada bikin proyek waktu pandemi awal. Aku lupa namanya tadinya, tapi diingatkan sama Yuli namanya Jack and Jill. Yes. Nah, ternyata ada namanya Macaron. Ya. Terus selain itu tadi ada apa lagi? Kamu ada Oracle, terus ada apa-apa lagi? Oke. Jadi mungkin tak jelaskan sedikit ya. Jadi awal kita cuma pakai satu nama Oracle. Tapi pada saat pembagian target marketnya mulai kelihatan, kita mulai bikin beberapa produk.
Jadi Oracle sendiri itu adalah produk yang khusus untuk wedding sama Sweet Seventeen. Oke. Gerakannya, pergerakannya bisa konseptual, bisa sing and dance, bisa musical dan sebagainya itu under Oracle. Kalau yang kids memang target marketnya untuk birthday anak-anak, untuk occasion buat anak-anak di sekolah dan sebagainya, itu kita pakai nama The Macaroons. Nah, Macaroons ini lahir karena kita terinspirasi oleh High Five. Itu menarik memang. Iya, anakku fall in love banget sama High Five. Aku mamanya fall in love sama High Five. High Five aku itu belum terlalu ngetop, kita cuma lihatnya di Disney Channel. Iya. Disney Junior kalau nggak salah ya. Nah itu aku langsung kayak wah ini bagus ini. Zaman dulu kan belum ada mereka datang ke Indo kan. Iya. Itu aku udah tertarik. Terus kok ya menurutku ya ini memang kerjaannya Tuhan ya. Soalnya baru kepikiran aku mau bikin ini. Menurutku talentku yang bisa singing and dancing itu sudah tinggal dinaikkan stepnya lagi jadi ini. Oh iya. Ya kan nggak bikin dari nol gitu. Iya. Karena untuk orang bisa singing sama dancing itu skillnya tuh udah tinggi deh. Iya. Ya kan? Itu udah nggak kayak cuma skill biasa. Tinggal ditambahin skill interaksi. Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com.